Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 2 September 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bubar Akibat Tidak Sabar. Firman Tuhan tertandami dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ke-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar menjadi orang-orang yang sabar, supaya kehidupan kami tidak bubar dengan orang-orang yang kami cintai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mengingat tentang kata sabar, masih ingat tentang nasihat dan kata-kata yang sering diucapkan oleh orang tua, oleh guru, yaitu orang sabar disayang Tuhan. Pertanyaan dan statement ini tentu juga menjadi sebuah yang bisa diperdebatkan. Apakah hanya orang sabar yang disayang Tuhan? Sementara Tuhan jelas di dalam Alkitab mengasihi itu adalah orang-orang berdosa, agar mereka diselamatkan dan mereka membuka hati dan percaya kepada Tuhan. Tapi tentu kata orang sabar disayang Tuhan bukan sesuatu yang salah. Siapa yang tidak sayang dan mengasihi orang yang sabar? Kalau kita memiliki anak dengan karakter berbeda, yang satu sabar, yang satu itu biasa saja, yang satu itu pemarah dan tidak sabar, kita punya kecenderungan tentu akan memperhatikan dan lebih membanggakan anak yang sabar. Tapi apakah status anak yang kurang sabar dan yang pemarah itu menjadi hilang? Tidak. Dia tetap saja anak daripada anak-anak yang terlahir dari satu keluarga yang bersangkutan. Baik yang namanya si sabar, yang kurang sabar, maupun si pemarah, semua tetap adalah anak-anak Tuhan. Semua tetap anak-anak daripada keluarga yang bersangkutan. Kita pun sama. Kita tetap disayang Tuhan. Tidak ada yang berkurang sama sekali dari status yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Berkat-berkat pun tetap disediakan. Tetapi tentu kalau orang sabar disebut dengan disayang Tuhan, itu kalau kita berbicara tentang apa yang Tuhan inginkan, agar kita mengalami sebuah perubahan hidup, memiliki manusia baru yang terus-menerus diperbaharui dan tidak tinggal di dalam manusia lama dalam segala keberdosaannya. Salah satu ciri manusia baru adalah kesabaran. Itu yang firman Tuhan katakan, karena itu sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam kepada yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Orang yang sabar akan mudah mengampuni. Kalau ada orang yang kemudian saya sulit mengampuni, saya sakit hati, saya dendam, maka kesimpulannya sama, orang itu tidak sabar. Karena orang sabar itu tidak akan melakukan balas dendam. Orang sabar itu mempercayai bahwa semua tindakan-tindakan penghukuman itu ada di dalam hak prerogatifnya Tuhan, ada di dalam kuasanya Tuhan. Tugas kita tidak berfokus kepada kesalahan dan kekurangan orang lain. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan berfokus dan melihat diri kita sendiri. Apakah yang ada yang perkara-perkara salah, kekurangan dalam setiap diri kita masing-masing, yang dari hari ke hari, waktu ke waktu, detik ke detik, kita terus berjuang menjadi orang yang semakin baik, dan kita menjadi manusia baru yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan hati Tuhan. Kembali tentang sabar, apa yang firman Tuhan katakanlah, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seseorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Maka ayat yang terakhir dikatakan kenakanlah kasih. Sabar itu bisa timbul tatkala yang kita rasakan adalah untuk mengasihi. Mengasihi orang yang mengasihi kita, mencintai orang mencintai kita, perkara mudah, semua pun bisa. Tetapi bagaimana kita mengasihi orang yang menyakiti kita, yang mengkhianati kita, yang merugikan kita? Bukankah reaksi yang sangat logis adalah orang menyakiti kita jadi marah, kita menjadi dendam? Bagaimana mungkin orang yang menyakiti kita lalu kita katakan kita tetap mengasihi? Tetapi itulah Tuhan. Tuhan memberikan contoh sebagaimana aku mengampuni kamu, maka engkau pun dipanggil untuk mengampuni.
Bukankah kita berulang kali menyakiti hati Tuhan? Kesetiaan Tuhan dibalas dengan ketidaksetiaan. Kebaikan dan berkat Tuhan dibalas dengan melupakan dirinya. Itulah sifat manusia. Tapi Tuhan tidak berkurang sedikit pun perhatiannya, cintanya, kasihnya, penyertaannya, pertolongannya, berkatnya. Tetap terus disalurkan kepada setiap kita masing-masing. Bayangkan kalau Tuhan tidak sabar menghadapi manusia berdosa. Kita akan dibinasakan jauh-jauh hari. Dunia dan alam ini akan selesai. Tidak akan dijaga oleh Tuhan, selesai. Akhir zaman akan datang lebih awal. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang mengampuni. Karena kasih dan pengampunan itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang sabar. Apakah kemudian kesabaran sebagai bentuk kebodohan? Kita ditindas, diam saja. Kita dihina, diam saja. Kita dirugikan, diam saja. Kita dipukul, kemudian dimanfaatkan, diam saja. Apakah itu bentuk sesuatu yang baik? Ya, kita akan protes. Tetapi memang nilai-nilai kebenaran firman Allah akan sulit dipahami oleh orang-orang yang pendendam. Pengampunan Tuhan itu akan sulit dipahami oleh orang yang kalau gigi ganti gigi, mata ganti mata, tangan ganti tangan, kaki ganti tangan. Setiap kejahatan harus segera dibalas. Kalau itu menjadi pikiran kita, habislah kita kalau seandainya nilai-nilai pembalasan itu dilakukan oleh Tuhan. Kita tidak pernah akan ada hidup. Kita tidak pernah akan hidup sampai saat ini. Kita sudah hilang dari jauh-jauh hari. Nenek moyang kita pun juga sudah tidak ada lagi. Tetapi karena kasih, pengampunan, cinta, belas kasihan yang firman Tuhan katakan tadi, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, itu Kristus nyatakan ke dalam hidup kita. Sehingga kita ada hari ini. Berkali-kali kita memberontak, berkali-kali kita berkhianat. Tuhan tetap mencintai kita. Tuhan tetap mengampuni segala salah dan dosa kita. Karena yang menyelimuti dan yang menjadi motor penggerak di dalam diri Kristus adalah kasih. Yang membuat tetap dia hadir ada di tengah-tengah kita. Mari sahabat seperjalanan kita belajar agar kita punya kesabaran. Sehingga kita tidak menjadi seorang pemarah. Dan kalau orang yang pemarah itu akan cepat bubar. Sehingga tema renungan kita adalah bubar akibat tidak sabar. Berumah tangga tidak sabar, bubar. Kita bekerja tidak sabar, kita meninggalkan pekerjaan, bubar. Kita menunggu mungkin pesawat tidak sabar, kita pulang saja. Malas nunggu pesawat lama-lama. Ya ditinggalkan, nggak sampai. Kesabaran bukanlah sebuah kebodohan. Kesabaran adalah hanya dimiliki oleh orang-orang yang berhikmat. Kesabaran hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang menyadari bahwa hidup ini harus dipenuhi oleh kasih, belas kasihan, kemurahan. Maka kita mengerjakan bagian kita sebaik-baiknya. Kalau orang kemudian tidak melakukan bagiannya dengan sebaik-baiknya, maka tanggung jawab yang bersangkutan di hadapan Tuhan. Mari sahabat perjalanan, orang sabar disayang Tuhan. Orang sabar pun akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Orang sabar itu akan membuka pintu-pintu kebaikan yang terbuka lebar untuk dirinya. Orang sabar itu akan menutup berbagai macam api-api yang bisa membakar. Orang sabar itu senantiasa menjalani kehidupan dengan mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan diri sendiri. Orang sabar melakukan sesuatu buat kemuliaan Tuhan dan bukan untuk dirinya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.